Jadi kalau lihat kisah ini kita prihatin juga ya, ini kan luar biasa beban. Jadi kan gini Mas Farid, ini kan ada beban psikologis yang sangat berat ditanggung oleh Ibu Sarah ketika masa kecil dengan ibu bapaknya langsung tadi itu. Tekanan batin inilah. Dan ketika beralih karena diusir dalam tanda petik tadi, diberikan pada orang lain dan tujuannya diasuh, kemudian ternyata di lingkungan keluarga tadi juga tidak mendapatkan lingkungan yang kondusif dan baik. Maka kemudian terjadilah yang kasus tadi itu. Nah, saya kira ini kan ada pelajaran berharga ya dalam kehidupan kita, pentingnya suasana keluarga yang baik. Suasana keluarga yang nilai-nilai religiusitas itu tertanam dengan baik, sehingga antar anggota keluarga itu saling memahami. Anak merasa nyaman, anak merasa aman, anak merasa damai dalam lingkungan keluarga tadi. Dan ini keluarga pertama tadi tidak memberikan dukungan, yang kedua kasus yang semacam tadi itu. Jadi ini kan inilah yang dimaksud keberkahan itu diangkat dari rumah tadi. Ini ya Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz, kenapa Ibu Sarah ini bilang ke kita kalau dia sering bawa sial? Ternyata Ibu Sarah ini dalam hubungan pernikahannya juga sering kali gagal. Mohon maaf Ibu Sarah, saya boleh tanya berapa kali Ibu Sarah mengalami kegagalan dalam pernikahan? Saya gagal menikah 3 kali, tapi sekarang saya sudah nikah lagi Pak Ustadz. Yang keempat. Iya. Kalau yang pertama itu, mohon maaf Ibu, itu berlangsung berapa lama dan umur berapa Ibu waktu menikah pertama itu? Jadi saya menikah umur 15 tahun. Waktu itu bapak saya bilang, kamu itu ya daripada nyusahin, mending kamu tuh nikah tuh sama orang depan. Bapak ini punya hutang, bapak nggak bisa bayar. Jadi Ibu dinikahkan karena faktor orang tua punya beban hutang kepada orang tadi. Dan saya juga setuju karena saya berpikir saya ingin lepas dari bapak. Maaf Ibu, kalau boleh tahu ketika Ibu menikah yang pertama tadi dengan laki-laki tadi sama-sama masih singlenya atau sudah? Atau dia sudah berkeluarga maksudnya yang laki tadi? Dia duda anak 1. Oh, duda anak 1. Lalu saya nikah. Saya berharap pernikahan saya itu bahagia. Tapi ada salah satu adiknya bilang, hati-hati, jangan bebasin dia, kasih uang. Kamu tuh punya anak tiri, nanti bisa habis harta kamu sama dia karena dia itu anak sial. Jadi suami saya tuh dia ngikutin semua omongan keluarganya. Saya dijatah, saya nggak bebas pegang uang. Dan yang setelah anak saya ketiga, saya berpikir pernikahan saya bisa bertahan lama. Tapi tiba-tiba ada perempuan yang nelpon, katanya dia itu selingkuhan suami saya. Karena suami saya mengawali selingkuh, saya balas dengan selingkuh juga. Gimana Pak Ustadz nih? Iya, jadi Mas Farid ini sesungguhnya cerita ini berat. Pak, berat dalam makna praktik kehidupan keluarga ini. Tapi ini juga bagi para pemirsa ini menjadi inspirasi untuk merubah keluarga menjadi pelajaran supaya nggak terjadi. Jadi pernikahan itu adalah misi suci. Tujuannya apa? Untuk membina keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya mendapatkan ketenangan. Jadi kalau orang berumah tangga nggak mendapatkan ketenangan, maka ini bertentangan dengan konsep tuntunan Islam. Sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Orang apa? Mendapatkan kasih cinta. Jadi dalam keluarga itu harus ada benih-benih cinta, menanamkan kecintaan, saling mencintai keluarga. Yang berikutnya rahmah, kasih sayang. Jadi ketenangan, cinta, dari kasih sayang. Kalau 3 fondasi utama dalam keluarga ini tidak didapatkan, maka ini tanda-tanda bahwa keluarga itu tidak harmonis. Dan tadi kan bisa dikatakan praktek. Yang kedua, niat untuk menikah itu juga mesti harus disucikan. Bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena apa, tapi untuk mencari apa? Untuk menyempurnakan agama. Hadis Nabi kan menjelaskan, ketika orang sudah menikah, maka berarti telah menyempurnakan separuh urusan agamanya yang belum diselesaikan. Jadi menikah itu menyempurnakan urusan agama kita. Lah, dalam keluarga ini, hubungan suami istri ini itu juga menjadi ladang amal. Istri melayan dengan baik pada suami, ini juga ladang amal. Suami menyambut, memberikan nafkah dengan halal dan dengan baik, itu juga menjadi ladang amal. Jadi karena ini perlu adanya, ini kan distrust ini.
suami karena dihinggapi dari masa lalu tadi yang cerita ibu pada keluarganya, maka kemudian sampai keuangan juga tidak boleh. Suami yang pelit kepada istrinya juga tidak boleh. Nabi mencela itu, tidak bolehkan. Jadi mesti harus diberikan ruang. Sebaliknya juga istri yang boros juga tidak dibolehkan. Jadi sama-sama karena untuk mendapatkan kedamaian dalam keluarga yang masing-masing harus saling tafahum, saling memahami. Yang kedua tafaul, saling bekerja sama. Yang ketiga tarahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini kan apalagi kemudian yang kedua tadi akhirnya kan suaminya kemudian melakukan perselingkuhan, ibu ini dendam, cerai, maka kemudian melakukan yang sama. Ini kan berarti keburukan, kemaksiatan dibalas dengan ini yang tidak dibolehkan.